Ketika Anda membaca sebuah buku, hanya sebagian kecil informasi yang disimpan ke dalam memori. Sisanya akan menguap bahkan sebelum Anda menutup buku tersebut. Demikian juga ketika Anda menandai dengan stabilo atau mendengar ulang rekaman pelajaran, maka efeknya tidak akan jauh berbeda. Karena cara-cara di atas adalah metode belajar pasif. Manusia perlu mengaktifkan beberapa bagian otaknya untuk membentuk memori yang kuat. Hal yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa untuk mendapatkan hasil yang bagus, khususnya di jurusan-jurusan yang butuh banyak ingatan, kedokteran misalnya. Untuk membuktikannya, saya akan menantang Anda untuk mengambil sehelai kertas buat catatan bagian yang Anda anggap penting dari video ini. Di bagian akhir ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab, tentunya tanpa melihat catatan itu, dan lihat bahwa membuat catatan tidak meninggalkan banyak kesan di memori Anda. Mari kita pelajari sedikit cara kerja otak ketika seseorang sedang membaca. Lobus occipital akan membuat gambar dari apa yang sedang kita lihat. Angular gyrus dan cortex fusiform adalah bagian yang menginterpretasikan huruf-huruf yang kita baca. Kemudian data dikirimkan ke hipokampus untuk disimpan sebagai memori. Seperti juga kita bisa memperkuat otot dengan melatih fisik, maka kita juga bisa memperkuat ingatan dengan melatih hipokampus. Pengingat aktif. Membaca tulisan akan membuat cortex fusiform aktif, tetapi tidak terlalu mengaktifkan hipokampus. Itulah mengapa membaca ulang tidak seefektif metode pengingat aktif. Untuk mengaktifkan hipokampus, kita harus menutup buku dan mencoba untuk mengingat apa yang tadi kita sudah pelajari. Langkah di atas efeknya seperti melatih otot ketika Anda nge-gym. Hipokampus semakin berotot dan proses mengingat aktifmu akan semakin baik. Bagaimana cara meningkatkan metode pengingat aktif? Metode pertama dengan pertanyaan. Ketika membaca buku, buat catatan bagian penting yang harus diingat. Jika Anda tidak serajin itu, gunakan pensil untuk menomori bagian yang Anda anggap penting dan buat pertanyaan sesuai nomor tersebut. Masukkan juga nomor halaman yang mencakup jawaban pertanyaan tersebut agar mudah jika Anda lupa dan ingin membacanya lagi. Setelah selesai membaca, jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika Anda lupa, baca ulang catatan Anda, tunggu 10 detik, coba jawab pertanyaan yang sama. Ulangi sampai Anda ingat bagian itu. Anda bisa menggunakan flashcard, kartu-kartu kecil, buat catatan di bagian depan dan pertanyaan di bagian belakang. Flashcard tentu tidak terlalu efektif jika yang harus diingat terlalu banyak. Metode kedua, mengaktifkan beberapa sensor otak, berakting seperti guru yang sedang mengajar di kelas sambil menulis di papan tulis atau kertas dengan suara yang keras. Cara ini membuat beberapa bagian otak yang lain aktif bekerja. Bisa dikatakan semakin banyak bagian otak yang aktif dan terhubung ke sesuatu hal, maka proses mengingat menjadi semakin mudah. Anda bisa membayangkan beberapa teman Anda menjadi siswa virtual dan asosiasikan masing-masing teman ke satu bagian yang Anda pelajari. Misalnya kamu menunjuk simak ketika mengingat fungsi hidung, dan menunjuk angel ketika mengingat fungsi mata, dan seterusnya. Sekarang coba jawab beberapa pertanyaan berikut. Coba uji ingatan Anda dan lihat betapa cara belajar pasif itu kurang efektif. Termasuk jika Anda mengikuti saran untuk membuat catatan penting ketika menyimak video ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan disimpan di deskripsi video. Pertanyaan ke-1, apa bagian otak yang berhubungan dengan ingatan? Pertanyaan kedua, sebutkan nama bagian otak yang disebutkan di video ini selain hipokampus. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan utama antara mengingat pasif dan mengingat aktif? Pertanyaan keempat, sebutkan 2 cara yang berhubungan dengan mengingat aktif. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu yang berguna dari video ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.